Shalom, selamat malam, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan malam edisi hari Jumat, tanggal 13 Mei tahun 2022 ini terdapat dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Sebelum kita merenungkan bersama-sama, mari kita merendahkan diri kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu yang telah Kau nyatakan bagi kehidupan kami di sepanjang hari ini. Pada malam hari ini kami mengucap syukur atas segala tuntunan dan penyertaan-Mu. Kau beri kesempatan bagi kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada hari ini akan kami baca dan kami renungkan bersama. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Beri kami roh kemampuan untuk lebih mengerti maksud firman-Mu itu bagi kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan pada kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dalam Wahyu 11 ayat yang ke-15, firman Tuhan mengambil sebuah tema, hidup benar hanya di dalam Kristus. Saya akan membacakan nas kita. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya dan terdengar suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam pasal sebelumnya dari Wahyu yang ke-11 ini telah diceritakan tentang celaka yang pertama, yaitu akan adanya kehancuran yang terjadi. Malaikat yang kelima telah meniup sangkakalanya. Juga celaka yang kedua, yaitu munculnya binatang yang membunuh dua saksi Allah. Kemudian dalam nas ini dikatakan malaikat yang ketujuh itu meniup sangkakalanya dan terdengar pujian nyaring di dalam surga yang memberitahukan sesuatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus, atau dikatakan dalam nas kita, Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Peniupan ini menggambarkan dunia secara total telah berada di bawah kepemimpinan Tuhan. Ia akan menjadi raja di atas segala raja. Ia akan memerintah di atas segala pemerintah dunia ini, dan Ia akan memerintah sampai selama-lamanya. Artinya nampak kedaulatan Tuhan yang akan berprakarsa. Nampak akan adanya kepastian kepemimpinan yang totalitas menuju surgawi. Artinya apa, saudara-saudara? Ada kemurahan dan ada kekuatan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Semua makhluk akan tunduk kepada Tuhan. Semua umat akan berserah kepadanya sebagai Tuhan yang maha adil. Pengakuan umat dan peran para nabi sungguh tidak terbatas. Karena semua suku bangsa hanya sujud menyembah Dia. Untuk itu saudara-saudara, Dia akan menjadi juru selamat
dia juga akan menjadi hakim, dan dia juga akan menjadi raja. Tentu umat sungguh berbesar hati dan bersyukur atas kepemimpinan Tuhan ini. Ada kekuatan, kemenangan dari rasa patuh untuk bertahan dalam iman percaya kita. Bahkan kerinduan umat atas kepemimpinan Tuhan ini merupakan bukti bahwa wibawa Tuhan akan tetap hidup dan berkuasa. Pemerintahan Kristus tentu tidak akan ada tandingannya. Pemerintahan sebagai yang mutlak dan berdaulat. Pemerintahan yang akan membawa dunia ini kepada keadilan dan juga shalom, damai dan sejahtera. Untuk itu, setiap upah dari yang dilakukan umat akan diberikan kepadanya. Penghiburan kasih, kekuatan pengharapan yang berkelanjutan akan senantiasa berjalan terus-menerus. Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu kehidupan umat. Untuk itu, jangan mau hidup kita digeser sedikit pun dari jalan hidup Kristus itu. Yang harus kita lakukan, mari mantapkan isi hati kita dengan kerendahan hati, menerima perjanjiannya itu, menerima pimpinannya itu. Karena kita sebagai umat Tuhan harus berfokus hanya bagi Tuhan dan kedatangan kuasanya. Saudara-saudara, kalau dewasa ini banyak orang tersesat karena kehidupannya sering tidak fokus dengan tujuan hidup yang benar. Hidup benar hanya kita dapatkan dalam Kristus. Artinya Kristus yang harus menjadi tujuan hidup kita itu sudah jelas dan itu sudah tepat. Karena di luar Kristus berarti kita sengaja hidup di dalam kesia-siaan. Tuhan pasti akan tertarik dengan kehidupan kita yang senantiasa melakukan kehidupan yang selalu berempati dengan orang lain, hidup yang peduli, hidup yang selalu mau berbagi atas berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, hidup yang mau setia dan tidak pernah meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hal itu yang kita lakukan, firman Tuhan berkata dalam Yesaya 44 ayat yang ke-3b, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkat ke atas anak cucumu. Melalui firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, mari kita hidup untuk terus menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup yang membawa sesama untuk senantiasa dipersembahkan di hadapan Tuhan. Dan mari kita meletakkan seluruh jalan hidup kita hanya kepada Kristus. Karena hanya Dia Allah yang setia. Jadikan Kristus sebagai pusat dari kehidupan kita ini. Karena Yesuslah satu-satunya, bukan salah satu, tapi satu-satunya teladan rohani yang kekal bagi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Shalom, selamat malam.